Saya justru melihat ini bukan sebagai kebingungan, tetapi sebagai undangan. Undangan dari Allah sendiri untuk kita tidak berhenti di permukaan, tetapi masuk lebih dalam untuk mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Begini cara sederhana untuk memahami hal ini. Di kitab Kejadian, memang belum dijelaskan secara lengkap tentang Tritunggal. Namun ini seperti sebuah pintu yang sudah mulai terbuka. Lalu ketika kita masuk ke perjanjian baru, barulah terang itu menjadi semakin jelas. Di sana Bapa dinyatakan, Anak yaitu Yesus Kristus dinyatakan, Roh Kudus dinyatakan. Jadi kalau boleh saya gambarkan, Kejadian pasal 1 ayat 1 itu seperti benih, dan perjanjian baru adalah buah yang sudah matang. Karena sebenarnya Allah terlalu besar untuk dijelaskan hanya dengan satu kata saja. Ketika Musa menulis Kejadian pasal 1 ayat 1, dia bukan sedang membuat teori atau doktrin teologi. Dia sedang memperkenalkan sang pribadi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memisahkan terang dari gelap, yang menata kekacauan menjadi harmoni, dan memanggil kehidupan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kata Elohim itu seakan berkata begini, Allah yang kamu kenal ini jauh lebih besar daripada yang bisa kamu pikirkan. Sebab kadang satu kata Allah saja terasa tidak cukup untuk menggambarkan kebesarannya. Karena pada waktu itu, orang Israel sedang hidup di tengah dunia yang penuh dengan ilah-ilah palsu. Bangsa-bangsa di sekitar mereka itu adalah penyembah berhala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan yang kita alami sendiri bahwa hati manusia itu mudah berubah, mudah berbagi, mudah mencari sandaran lain. Karena itulah dengan penuh kasih, Musa berkata begini, dengarlah, Tuhan itu Esa. Artinya, jangan bingung mencari banyak penolong. Jangan membagi hatimu kemana-mana. Allahmu hanya satu dan Dia cukup untuk menyelamatkan hidupmu. Kira-kira itu yang diinginkan oleh Musa ketika dia berkata, Tuhan itu Esa. Inilah keindahan yang sering kita lewatkan. Mari kita tetap pada dua bagian ini. Di kitab Kejadian, di sana digambarkan bahwa Allah itu begitu agung, begitu mulia dan tidak terbatas kebesarannya. Sedangkan di kitab Ulangan, Allah digambarkan begitu dekat dengan manusia, setia dan seorang pribadi yang memahami seluruh keberadaan hidup manusia. Jadi, Dia bukan Allah yang jauh di langit, yang tidak peduli pada kehidupan manusia. Dia bukan juga sekedar konsep yang dingin. Dia adalah Allah yang menciptakan segalanya, tetapi juga yang berjalan bersama umatnya. Karena dalam hidup ini, kita sering kali merasa masalah yang kita hadapi itu terlalu besar. Beban yang kita pikul terlalu berat, dan hati kita terlalu lelah untuk menjalani kehidupan seperti itu. Dan kita kadang bertanya begini, Tuhan, apakah Engkau sanggup menolong saya? Dan kitab Kejadian menjawab, ya, Dia adalah Elohim, Allah yang maha besar. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Lalu kita bertanya lagi, tapi apakah Dia peduli dengan saya secara pribadi? Kitab Ulangan menjawab, ya, Dia satu-satunya Tuhanmu yang mengenalmu dan memeliharamu. Bayangkan ini, langit yang begitu luas, bintang yang tidak terhitung, alam semesta yang begitu megah. Semua itu karya Allah. Tapi Allah yang sama juga mendengar setiap tarikan nafas doa sederhana yang kita ucapkan dalam diam di tempat-tempat yang sunyi sekalipun. Karena itu, Dia disebut Allah
atau Elohim, namun juga dinyatakan sebagai Tuhan yang esa, yang dekat dengan umatnya. Jadi, saat seseorang merasa kecil dan tidak berdaya, ingatlah bahwa dia mempunyai Allah yang maha besar, Elohim. Dan saat mereka merasa sendiri, tidak mampu, tidak berdaya, bahkan tidak ada yang peduli, ingatlah bahwa dia mempunyai Allah satu dan dia sangat setia untuk menolong umatnya. Ya, benar. Allah itu satu, tapi kasih-Nya tidak terbatas. Kuasa-Nya tidak terukur, dan hadirat-Nya begitu dekat. Kitab Kejadian menunjukkan Allah yang maha besar, sedangkan kitab Ulangan menunjukkan Allah yang satu dan yang setia bersama dengan umatnya. Dan hari ini, Allah yang sama masih bekerja dalam kehidupan kita. Ia masih mendengar setiap seruan dan doa kita, dan Dia masih sangat mengasihi kita. Karena itu, tetaplah bersama dengan Allah. Jangan tinggalkan Dia, datanglah karena Dia adalah Allah yang senantiasa mendengar setiap seruan dan doa dan mengerti segala pergumulan hidup kita.